Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, pandemi COVID-19 telah menghantam perekonomian di berbagai daerah di Indonesia. Imbasnya, penerimaan asli daerah atau PAD dari total seluruh daerah di Indonesia pun ambles cukup dalam. Sehingga untuk menjaga perekonomiannya, pemerintah daerah pun terpaksa berutang kepada pemerintah pusat. Seperti apa detailnya, kita akan simak selengkapnya dalam Pemda Kasbon berjamaah ke pemerintah pusat. Nah, di masa pandemi ini, pemerintah pusat telah menyediakan fasilitas pinjaman daerah dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, tujuannya adalah tentu ya untuk membantu pemerintah daerah yang pemasukannya terdampak karena pandemi COVID-19. Dan hingga kini kita lihat datanya, total sudah ada 21 daerah yang mengajukan pinjaman dengan totalnya adalah 10,66 triliun rupiah. Dan dari 21 daerah ini kalau kita rinci maka meliputi 10 provinsi dengan komitmen pinjamannya ini adalah senilai 9,35 triliun rupiah. Kemudian ada juga 10 kabupaten, ini adalah senilai 1,24 triliun rupiah. Dan ada satu kota, ini adalah senilai 60 miliar rupiah. Kemudian di sisi lain per 26 November kemarin rupanya sudah ada 19 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan pinjaman dengan nilainya adalah mencapai 9,87 triliun rupiah. Dan kemudian ada 2 Pemda ataupun juga 2 provinsi yakni adalah Jawa Timur dan juga Maluku yang baru akan menandatangani pinjaman dengan nilainya adalah 788,7 miliar rupiah. Sementara nilai pinjaman yang sudah dicairkan ini baru mencapai 1,86 triliun rupiah dari total pinjaman ini adalah komitmennya 10,66 triliun rupiah. Nah, lantas sebetulnya dari mana nih dana pinjaman ini berasal? Kita lihat, pemerintah pusat pun ini mengklaim ya bahwa telah menyiapkan anggaran untuk pinjaman daerah dengan total nilainya ini adalah mencapai 25 triliun rupiah. Kemudian Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkyu Astera Primanto Bakti ini menjelaskan ya, dalam program pinjaman tersebut ini terdapat 2 sumber. Sumber yang pertama ini adalah berasal dari APBN yang kini sudah ditingkatkan menjadi 20 triliun rupiah. Kemudian untuk prosesnya ini akan dilakukan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI yang nantinya ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini akan menyerahkan dana pinjaman melalui perjanjian pengelolaan dana dengan Dirut SMI. Baru kemudian Dirut SMI lah yang akan membuat perjanjian dengan pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman. Dan sumber kedua ini adalah berasal dari dana PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI itu sendiri yang nilainya mencapai 5 triliun rupiah. Nah, untuk sumber kedua dari program pinjaman daerah yang berasal dari SMI ini akan masuk ke dalam penyaluran di tahun 2021 mendatang. Kemudian untuk bunganya seperti apa nih? Kalau kita lihat rupanya dana pinjaman daerah PEN tahun ini yang bersumber dari APBN tidak akan dikenakan bunga alias adalah 0%. Kemudian sementara untuk di tahun depan karena sudah tidak tercover lagi dengan dana yang dihasilkan dari burden sharing, maka pinjaman ini akan dikenakan bunga yang nantinya bunganya akan ditetapkan oleh pemerintah yaitu adalah Kemenkyu. Kemudian di sisi lain untuk pinjaman daerah yang bersumber dari SMI ini akan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Namun pemerintah pusat ini juga rupanya akan memberikan bantuan berupa subsidi bunga dalam pinjaman tersebut ini agar daerah tidak terbebani karena bunga yang diberikan ini adalah bersifat floating komersial. Kemudian ada juga biaya pengelolaan dari PT SMI setiap tahunnya ini adalah sebesar 0,185%, kemudian ada juga biaya provisi sebesar 1% dari jumlah pinjaman. Sementara kalau untuk pembayarannya sendiri ini karena bersifat tahun jamak, maka kewajiban ini bisa diperhitungkan langsung dari jatah dana alokasi umum ataupun juga DAU. Sehingga pembayaran ini nggak perlu repot-repot lagi, bisa langsung dipotong dari jatah DAU-nya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Meski demikian, sebetulnya ada sejumlah syarat ya yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah sebelum bisa mengajukan pinjaman ini. Apa saja kita lihat, yang pertama ini adalah daerah peminjam, ini harus daerah yang terdampak pandemi COVID-19. Ini kayaknya bisa seluruh daerah kayaknya ya. Kemudian yang kedua ini adalah memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung
Program Pemulihan Ekonomi Nasional ataupun juga PEN. Kemudian yang ketiga ini adalah jumlah sisa pinjaman yang diajukan tidak boleh melebihi 75% dari penerimaan umum APBD daerahnya, dan perhitungan ini didasarkan dari penerimaan umum APBD di tahun sebelumnya, karena kalau tahun ini memang terdampak pandemi COVID-19 pasti pendapatannya juga menurun begitu. Nah, kita lihat juga di slide yang terakhir, dan memang saat ini kita tidak bisa menjadi orang yang paling merasa dirugikan, paling merasa terdampak pandemi ini sendirian ya, karena rupanya tidak hanya kita ataupun juga tidak hanya pelaku usaha di sekitar kita, bahkan sebetulnya pemerintah daerah juga ini dibuat sulit oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, di tengah lesunya perekonomian akibat pandemi, penerimaan asli daerah ataupun juga PAD dari seluruh daerah di Indonesia ini pun juga rupanya turun drastis, ini mencapai 34 triliun rupiah. Ini adalah nilai yang hilang akibat pandemi COVID-19. Dan Kemenkyu ini mencatat ya, hingga 31 Oktober 2020, total PAD dari seluruh daerah ini mencapai 194,36 triliun rupiah atau turun 14,85% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, ini adalah sebesar 228,24 triliun rupiah. Dan penurunan realisasi PAD ini memang disebabkan oleh pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat. Sebab tercatat penerimaan PAD dari pajak restoran ini turun 38%, kemudian dari pajak hotel ini juga turun 53%, lebih dari setengahnya, dan juga dari pajak hiburan ini juga turun 57%. Ini juga cukup drastis penurunannya, padahal ketiga jenis pajak ini adalah yang menjadi tulang punggung PAD ataupun juga pendapatan asli daerah. Dan dari sinilah terlihat ya, daerah yang paling babak belur PAD-nya adalah daerah-daerah yang banyak bergantung kepada sektor pariwisata, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah pun harus mencari dana pinjaman demi bisa menjaga ekonomi daerah tetap sehat.